Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 720. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini jelas merupakan orang di ranah suci surgawi. Ayah! Ao Qingling berseru dengan kaget. Orang yang datang ternyata adalah penguasa kota Changsuan, Ao Li. Pada saat ini Ao Li telah menerobos ranah alam suci surgawi. Dia mengendarai Bahtera Nuh dengan paksaan tanpa akhir menyelimuti seluruh prefektur Yunzhou, di mana Bahtera Nuh terbang ke Hampan dikendalikan olehnya dan menjadi wilayahnya sendiri. Chen Xiao, bawahan Ao Li terlambat untuk datang. Tolong maafkan bawahan, kata Ao Li. Dia mengguncang sosoknya dan langsung jatuh di depan Qin Chen, memberi hormat dengan hormat kepada Qin Chen. Ao Li, kamu di sini, cepat bangun, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Dan Ao Li tiba-tiba merasakan napas yang tak tertahankan mendukungnya. Dia kaget dan berseru, Chen Xiao memang Chen Xiao. Ini baru 2 bulan. Tetapi dia sudah menjadi sangat menakutkan. Itu hampir 10 kali lebih menakutkan daripada saat berada di kota Changsuan. Terima kasih untuk Chen Xiao. Ao Li berdiri, berbalik dan menatap Yundong Guang. Dia mendesak Bahtera Nuh. Meledak. Harta surgawi Bahtera Nuh melonjak dengan aura yang menakutkan. Dan dengan tegas menghadapi kapak surgawi. Yundong Guang, kamu ingin memindahkan Chen Xiao dari Papilun Candi. Apakah kamu sudah bertanya kepada lelaki tua ini? Kata Ao Li. Dia berkata dengan bangga. Napas suci surgawi yang tak berujung mengalir ke langit dan semangat pertempuran mendidih. Melihat itu semua penonton menjadi gila. Ao Li, penguasa kota Changsuan, kapan dia menjadi ahli suci surgawi? Tidak heran jika leluhur Li Luo dari keluarga Pijiwa akan mati di kota Changsuan. Bukankah ini mencari jalannya sendiri? Ao Li, kata Yundong Guang. Dia menatap Ao Li dengan dingin, dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka bahwa Ao Li bisa menerobos alam suci surgawi. Ini cukup merepotkan. Dengan kekuatan Qin Chen, ditambah Ao Li, ditambah dengan Bahtera Nuh, ditambah Gedung Wangu dan juga Tian Xinjianren, dan juga ahli lainnya. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Yang paling penting adalah Bahtera Nuh adalah salah satu harta surgawi yang terbaik dalam melarikan diri. Bahkan jika dia menyatukan semua kekuatan Yunzhou dan mengalahkan lawan, dia mungkin tidak akan dapat menangkap lawan. Pada saat ini Penatua Cuye juga melangkah maju untuk mematahkan semangatnya, dan kemudian dia mengatakan bahwa jika kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, Tian Zhuo tidak akan pernah berdiam diri dan akan menghukum dengan berat. Demi senior dari Tian Zhuo, kursi ini akan mengampuni Anda terlebih dahulu. Tetapi Anda harus ingat, kursi ini adalah penguasa negara bagian Yunzhou. Jika Papilun Candi Anda melanggar hukum apapun di Yunzhou saya, kursi ini pasti akan menghukumnya dengan berat. Kata Yundong Guang. Ekspresinya berubah dan dia segera mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak dan dia langsung menghilang. Penjaga Yunzhou yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang satu demi satu dan dengan tenang kembali. Biarkan dia pergi hari ini. Qin Chen juga mencibir. Dia juga mengerti ini memang bukan saat yang tepat untuk membunuh Yundong Guang. Teman kecil Qin Chen, sudah terlambat hari ini karena Papilun Candi Anda telah dihancurkan. Perlu beberapa hari untuk membangun kembali. Lebih baik tinggal di Gedung Wangu saya selama beberapa hari, kata Tian Xinjianren. Mata Qin Chen berkedip. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menyusahkan Tuan Gedung, kata Qin Chen. Hahaha, tidak masalah, tidak masalah. Tian Xinjianren tertawa dengan gembira. Penatua Cuye, saudara Tianhe, saudara Tianlong, jika kalian mau, kalian juga bisa datang ke Gedung Wangu saya untuk duduk sebentar.
dan saya akan menyambut kalian dengan baik, kata Tian Xinjianren. Hahaha, kita tidak akan ikut bersenang-senang, kata Master Sekte Tianhe dan yang lainnya. Mereka tertawa dan pergi satu demi satu. Konflik diselesaikan, kelompok petinggi ini juga pergi dan yang lainnya secara alami bubar. Tetapi berita di sini menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Peristiwa besar seperti itu tidak diragukan lagi adalah hal yang paling ingin dilihat oleh banyak kekuatan di surga. Bahkan yang kuat di Yanzhou, Lingzhou dan yang lainnya yang segera melapor, mengirim berita dan memberitahu kemana-mana. Apa 13 pencuri itu telah terbunuh? Dan yang melakukannya adalah pemuda yang bernama Qin Chen yang mendobrak lantai 9 menara suci kuno penilaian Tianzhuo. Saat ini di kota negara bagian Lingzhou, penguasa negara Lingzhou sedang bermain catur dengan ahli suci surgawi yang kuat. Dan di saat dia mendengar berita ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak yang hanya puncak tapai alam suci bumi bisa membabat habis ke-13 pencuri. Selain berita tentang Qin Chen yang membunuh 13 pencuri, ada juga berita lain yang tidak kalah membuat mereka terkejut, yaitu bahwa Qin Chen secara terbuka menantang Yun Dongguang dan menegaskan bahwa Yun Dongguang dan juga 13 pencuri berkolusi. Tokoh-tokoh besar di negara Lingzhou sangat terkejut, bahkan mereka ingin berangkat ke Yunzhou untuk bertemu langsung dengan Qin Chen. Tidak hanya di negara Lingzhou, tetapi di saat yang sama, di negara bagian Yanzhou, penguasa negara Yanzhou juga menerima kabar tersebut dan mereka semua terkejut. Tiba-tiba apa yang terjadi di Yunzhou menyebar dengan liar ke berbagai negara bagian dan terjadi banyak masalah. Reputasi Qin Chen menyebar ke seluruh prefektur Manshen Guanghan dalam sekejap, dan reputasi Yun Dongguang tiba-tiba menjadi buruk. Kolusi dengan 13 pencuri tidak dapat diterima oleh kekuatan manapun. Saat ini apalagi di kota Yunzhou, pembahasannya paling panas. Meskipun tidak ada yang berani memfitnah Yun Dongguang karena dia merupakan penguasa negara, tetapi di belakang tidak ada yang tidak menghina atau mengejek Yun Dongguang. Sial, Qin Chen ini, kursi ini harus membunuhnya. Di prefektur Yunzhou, Yun Dongguang meledakkan seluruh aula dan dia mengamuk. Ayah, kenapa kamu tidak menemukan kesempatan untuk langsung membunuh anak itu? Kata Yun Mengje dengan wajah yang sangat jelek. Semalam seluruh Yunzhou hanya tahu bahwa ada Qin Chen, bukan negaranya. Saat ini wajah Yun Dongguang sangat dingin. Matanya berhenti berkedip, amarahnya menyempit dan dia menutup matanya sedikit, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat dia membuka matanya dan berkata dengan dingin, sekarang tidak mungkin untuk membunuhnya, karena dia adalah jenius yang berhasil memasuki lantai 9 pagoda suci kuno. Tianzhuo pasti akan melindunginya. Terlebih lagi, Auli sekarang sudah tiba dan juga Gedung Wangu pasti akan melindungi Qin Chen. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Tetapi, Yun Dongguang menatap Yun Mengje. Tetapi jika kamu berhasil memasuki divisi pemurnian Tianzhuo, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh Qin Chen itu, kata Yun Dongguang. Tentu saja premisnya adalah Yun Mengje harus bisa bergabung dengan divisi penyulingan dan peringkatnya harus lebih tinggi daripada Qin Chen. Ayah, anakmu ini akan melakukan yang terbaik, kata Yun Mengje. Dia menggertakkan giginya, jelas dia ragu-ragu. Baginya untuk berhasil bergabung dengan divisi pemurnian, dia memiliki kepercayaan diri untuk itu. Tetapi jika untuk memenangkan kejuaraan, jujur saja Yun Mengje sangat ragu-ragu. Yun Mengje sangat menyadari kesulitan penilaian pemurnian kali ini. Penyuling teratas dari beberapa negara bagian di dekat Yunzhou semuanya telah diberitahu tentang jumlah penyuling, dan ada juga banyak penyuling veteran. Tidak peduli seberapa percaya diri Yun Mengje, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan memenangkan kejuaraan. JR, ikuti aku, kata Yun Dongguang. Dia tiba-tiba tersenyum dingin. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba membungkus Yun Mengje dan dengan cepat menyapu ke kedalaman rumah tua negara. Cuing, kekosongan tak berujung ditembus lapis demi lapis. Yun Mengje hanya merasa seperti telah memasuki kedalaman gua yang sangat rahasia. Dia melihat sekeliling dengan takjub.
Ini adalah bagian terdalam dari rumah tua negara yang seharusnya menjadi ruang rahasia untuk retret dari latihan ayahnya. Bahkan Yun Mengje sendiri, dia baru pertama kali ini datang ke tempat ini dalam kehampaan tak berujung terasa dingin dan lembab. Pada akhirnya Yun Mengje menenggelamkan kakinya dan mendapati dirinya berdiri di sebuah gua. Di depannya ada gerbang yang gelap. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam gerbang. Itu sangat dingin dan ada perasaan terkonsentrasi udara berdarah yang suram terisi. "Ayah, di mana ini?" kata Yun Mengje dengan sedikit ngeri. Dengan bakat dan basis kultivasinya, dia berdiri di sini, dia hanya merasa agak menyeramkan. "Ikut denganku," kata Yun Dongguang. Dia membawa Yun Mengje ke depan dan membuka pintu sekaligus. "Yun Dongguang, lepaskan orang tua ini." "Yun Dongguang, kamu penjahat tercela. Berani menjebakku, kamu bukan manusia." "Yun Dongguang, kamu binatang buas. Aku telah bekerja sangat keras di keluarga Yunmu selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah berpikir kamu adalah binatang buas seperti ini." Raungan datang dari balik pintu, disertai dengan aura berdarah yang sangat kuat. Yun Mengje melihat dengan takjub. Di belakang gerbang, ada genangan air berwarna darah, dan di dalam kolam air itu ada pria tua berjanggut abu-abu, dan mereka hampir menjadi mayat. Semuanya adalah setengah langkah suci surgawi dengan total 7 orang. Pria tua ini ditusuk dengan rantai besi dan dipenjarakan di genangan air darah ini. Dan salah satunya adalah master pemurnian yang pernah mengajari Yun Mengje. Itu adalah Nangong Ying. 6 sisanya juga merupakan master pemurnian di Yunzhou. Yang terlemah juga adalah pengrajin di puncak. Yun Mengje ingat bahwa ketika dia masih kecil, para master ini mengajarinya. Itu adalah gurunya sendiri. "Ayah, kamu!" Yun Mengje mundur dengan ngeri dan hampir duduk di tanah dengan ngeri. Ayahnya benar-benar mengikat semua mantan master pemurnian di kolam darah ini. Kolam darah ini dikelilingi oleh batasan yang mengerikan, dan darahnya terisi. "Yun Mengje, muridku yang baik, biarkan ayahmu membiarkan kami pergi." "Yun Mengje, kamu binatang kecil. Aku benci itu. Aku benci karena aku percaya kepada keluarga Yun kamu. Aku benar-benar buta." Ketika orang-orang tua itu melihat Yun Mengje, mereka meraung satu persatu. Terutama pemimpinnya Nangong Ying yang meraung kepada Yun Mengje. "Yun Mengje, lepaskan aku sebagai guru, penjahat tercela." Saat ini Yun Dongguang menampilkan senyum kejam yang tergambar di wajahnya. "JR, ini adalah master pemurnian yang telah mengajarimu penyulingan. Sekarang mereka dipenjara dalam formasi reinkarnasi 7 roh ini. Anda tidak perlu khawatir. Anda pasti akan menjadi juara di penilaian pemurnian Tianjuo." Formasi reinkarnasi 7 roh ini mampu menumbuhkan semua tubuh dan jiwa dari 7 master pemurnian teratas ini. Selama Anda duduk di platform tinggi di tengah dan menerima kekuatan formasi reinkarnasi 7 roh, Anda dapat menyerap semua keterampilan dan pengalaman dari para master pemurnian ini. Tidak hanya itu, basis kultivasimu juga akan langsung mencapai setengah langkah suci surgawi. Meskipun itu akan memiliki dampak tertentu kepada masa depan Anda, tetapi itu akan memungkinkan Anda untuk menerobos setengah langkah suci surgawi dalam waktu yang singkat. Kata Yun Dongguang, dia nampak berkata dengan tersenyum muram. "Ayah, kamu." Yun Mengje tidak percaya, tubuhnya sedikit gemetar. "Ayah, namun apakah ini curang? Jika Tianjuo mengetahuinya, saya pasti akan didiskualifikasi," kata Yun Mengje. "Jangan khawatir. Nah, beberapa orang telah menemukan bahwa teknik rahasia semacam ini diperoleh oleh ayah dari alam rahasia iblis. Tidak ada teknik rahasia seperti ini di dalam umat manusia. Selain itu, Anda hanya akan menelan kemampuan dari ke-7 orang ini. Tidak akan ada satupun orang yang dapat melihatnya. Nah, dengan ini, kamu pasti akan menjadi juara di penilaian pemurnian Tianjuo. Dan saat itu tiba, kamu akan membunuh Qin Chen untuk ayahmu ini," kata Yun Dongguang seraya menatap Yun Mengje dengan serius. "Ayah, aku pasti akan melakukan apa yang kamu inginkan." "Ayah, katakan padaku bagaimana cara melakukannya," kata Yun Mengje. Dia menjadi tenang dan senyum kejam muncul di wajahnya. "Hahaha, layak menjadi anakku.
Bersamaan dengan tawa Yun Dongguang, teriakan dan lolongan tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Yun Dongguang, Yun Menje, kami tidak akan melepaskanmu bahkan jika kami menjadi hantu. Jeritan seperti jiwa yang kesal bergema lama di gua ini tidak bisa menghilang. Ketika Yun Dongguang mencoba yang terbaik untuk membunuh Qinchen, saat ini Qinchen dan yang lainnya telah kembali ke Gedung Wangu. Tuan Gedung Wangu sangat pandai. Dan saat ini Ruo Rui juga berdiri di depan pintu lebih awal dan menyambut Qinchen juga yang lainnya. Di saat yang sama, para pelayan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di Gedung Wangu juga berdiri di depan pintu dan menyapa mereka secara pribadi. Adegan itu sangat luar biasa. Kelompok itu menyapa Qinchen dan yang lainnya dan mengirim mereka semua langsung ke ruangan yang paling mulia. Di dalam ruangan, dupa magis tingkat atas dibakar yang membuat semua orang terasa segar. Ini adalah Gedung Wangu, kata Aoli. Dia berjalan di Gedung Wangu dengan ekspresi yang kaget. Ketika keluarga Aonya berada di Yunzhou dulu, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Tetapi sekarang berkat Qinchen dia benar-benar disambut seperti ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Walaupun dia adalah seorang ahli suci surgawi, tetapi Gedung Wangu tidak akan menempatkannya di matanya. Karena yang dihargai oleh Gedung Wangu saat ini adalah potensi masa depan, yaitu Qinchen, seorang jenius berbakat dengan masa depan cerah dan tak terbatas, yang sepadan dengan usaha keras dan harga mahal dari Gedung Wangu. Selain itu, Aoli tahu bahwa Chen Shao bukan dari mansion Guanghan, tetapi dia dapat menjalin kerjasama dengan Gedung Wangu hanya dalam waktu sesingkat itu, yang membuat Aoli sangat kagum. Selanjutnya di sebuah ruangan, Qinchen, Aoli, dan yang lainnya berkumpul. Aoli, kamu akhirnya datang, tetapi kamu datang tepat waktu. Selanjutnya, Anda akan memimpin Master Pengobatan Kuno untuk membangun Paviliun Candi, dan kemudian bekerja sama dengan Gedung Wangu, mulai memperluas Paviliun Candi saya. Selain itu, kamu masih memiliki tugas besar. Saya telah membunuh 13 pencuri dan mendapatkan asal-usul suci surgawi setengah langkah mereka. Selanjutnya saya akan sepenuhnya menyempurnakan asal-usul mereka dan menjadi kekuatan paling dasar. Kemudian saya akan memberikannya kepada Ao Qingling dan yang lainnya untuk mereka menyentuh ranah suci surgawi lebih cepat. Namun saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan ini. Anda selanjutnya harus melindungi Ao Qingling dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan saat mereka merasakannya. Jika ada masalah, Anda juga dapat meminta bantuan kepada Tianxin Genren atau Penatua Cuye, kata Qinchen. Dia mulai memberikan tugas. Chen Shao, Aoli mengerutkan kening dan kemudian berkata, prioritas utama kita adalah pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan Yun Dongguang dan yang lainnya. Hari ini keluarga Yun pasti sangat membenci kita. Yun Dongguang telah beroperasi di Yunzhou selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak takut, tetapi jika pihak lain secara diam-diam menargetkan Paviliun Candi kita, itu pasti akan berdampak besar pada Paviliun Candi kita. Lagi pula Yun Dongguang adalah penguasa Yunzhou dan Aoli juga yang lainnya masih sedikit gugup ketika menyinggung kekuatan seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Qinchen melambaikan tangannya. Adapun Yun Dongguang, aku sudah memikirkan cara. Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan olehku. Selanjutnya aku akan memasuki retret. Semua urusan Paviliun Candi aku akan menyerahkannya kepadamu, kata Qinchen. Baiklah Chen Shao, serahkan semua urusan ini kepada kami. Master Pengobatan Kuno dan yang lainnya berjanji. Itu bagus. Qinchen tidak berbicara omong kosong. Setelah mengatur semuanya, dia langsung pergi ke ruang pelatihan dan kemudian membuat segel. Dia membuat 99 segel dan kemudian merubahnya menjadi segel larangan. Itu berputar di sekitar ruang pelatihan. Itu dibentuk untuk mencegah indera ilahi yang mengintai. Setelah melakukan itu, sosok Qinchen bergetar dan dia langsung memasuki cakram Gyo Qian Kun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.